Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum kencing di air tergenang? Kalau air genangannya luas, Ji? Yang saya khawatirkan nanti kalau 5 orang kencing Nabi nanti tidak sampai ini lebih 2 bulan baru tambah 5 orang kencing. Nah, jadi Nabi SAW menyebutkan, ya, la yaktasilu ahadukum fil ma' ad-daim wa huwa junub. Tidak boleh mandi salah seorang dari kalian dalam air yang tergenang, padahal dia mandi dalam keadaan itu dia dalam keadaan junub. Ya. Tidak boleh seorang itu mandi pada air yang tergenang itu langsung masuknya turun di situ kolam, padahal dia junub. Ya, padahal dia junub. Ya. Dianggap ini, ya, akhrajahu Muslim, keluarkan oleh Imam Muslim, itu tidak boleh pada air yang sifatnya tergenang, kecuali kalau mengalir. Kalau mengalir boleh mandi di sungai, boleh mandi di mana saja kalau airnya itu mengalir. Kalau di kolam yang tergenang dan itu sedikit airnya, maka itu tidak boleh karena akan mengotori. Ya. Larangan laki-laki mandi dengan bekas perempuan. Ini satu hadis, Pak, ya? Ini satu pendapat. Ini Imam Ibnu Hajar Asqalani buat bab yang berbeda dengan bab berikut. Kalau misalnya suami istri sudah ketemu, kalau bab ini tidak boleh mandi sama-sama atau tidak boleh mandi bekas salah satunya. Ini hadis. Ya. Di sini sebutkan bahwa naha Rasulullah SAW, Nabi melarang an taghtasilal mar'ah, untuk melarang mandi seorang perempuan bifadlir rajul, dari sisa laki-laki. Ya. Aw ar-rajul bifadlil mar'ah, atau laki-laki tidak boleh mandi sisa perempuan. Ya. Tetapi waliyaqtarifa jami'an, tetapi masing-masing ciduk, masing-masing mengambil. Boleh airnya itu dipakai sama-sama, tapi masing-masing jangan kena percikannya. Masing-masing ambil. Sini ambil, ini juga ambil, boleh, tapi jangan bersama. Kalau dia kena, maka dia anggap tidak bersih. Ini satu hadis. Ya, satu hadis. Lalu ada nanti sebentar sini hadis yang lain. Ya, dalil bolehnya. Ibnu Hajar mengambil dua-dua hadis itu, dan ini yang insyaallah kita pakai ini. Ya, seperti ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi pernah melakukan yaktasilu bi fadlil Maimunah radhiyallahu anha. Nabi pernah mandi sisanya Maimunah mandi junub. Lalu Nabi sesudah itu dia pakai mandi, berarti itu boleh. Dan ini lebih kuat, akhrajahu Muslim, lebih kuat, lebih sahih. Ada lagi hadis yang lain. Ya. Lalu di sini sebutkan bahwa iktasala ba'du azwajin Nabi, sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi, ya, fi jaf'ati faja'a liyaktasila minha qalat lahu. Nabi itu mandi, kemudian mengatakan,
inni kuntu junuban, saya berjunub ya Rasulullah, yang membagi sisaku. Faqal innal ma'a la yujnib, sungguh air itu bersih, tidak bisa menajiskan itu air. Ya, karena junubmu ya bukan mengotori itu air. Junubmu tidak mengotori itu air. Ya selama tidak turun najisnya di tempat air tersebut. Beda tadi Pak, kalau yang mandi yang itu dengan kencingi. Kalau mandi sama-sama itu boleh. Bahkan ada riwayat itu Nabi SAW itu Nabi mandi sama-sama dengan istrinya, mandi sama-sama dengan Maimunah, mandi sama-sama dengan Aisyah. Dan itu salah satu ciri Pak suami istri yang romantis, itu mandi sama-sama. Kenapa senyum-senyum? Yang tidak boleh itu mandi sama-sama dengan istrinya orang. Kalau istri tak, itu sunnah dan Nabi melakukannya. Ini yang pengantin tua pasti menyesal. Bilang kenapa bukan dari dulu? Lewat mi. Ya, ada pertanyaan? Ya, fadal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tentang asal air yang bisa dipakai konsumsi atau berwudu. Iya. Misalnya Pak Ustaz, saya berjalan misalnya di antara musim kemarau ke tempat yang sumber air tidak ada. Kemudian pilihan saya tayamum atau mencari sumber air lain. Kebetulan di situ banyak kelapa, pendek-pendek kelapanya. Apakah hukumnya air kelapa itu dipakai berbungkusan atau tidak? Itu satu. Terus yang kedua, berkaitan tadi dengan pakaian yang kena percikan barang haram, yang haram, contoh alkohol, yang bersumber atau minuman keras, yang kena percikan ke pakaian, sementara kita setelah selesai berwudu. Bagaimana misalnya? Karena banyak juga ulama yang berasanya mengatakan bahwa pakaian yang dipakai untuk sholat, kalau kita sudah berwudu, kena percikan alkohol atau padu yang mengandung alkohol, katanya itu tidak sah. Cuma saya tidak sempat menanyakan sumbernya, dalilnya apa. Jadi mungkin pada saat ini Ustaz bisa memberikan penjelasan kepada saya. Mudah-mudahan saya tidak. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dari belakang. Alkohol itu belum tentu najis kan? Dia najis kalau sudah memabukkan. Kalau sudah memabukkan, dia najis. Najisnya itu adalah meminum, bukan menyentuhnya. Ya, karena itu ada najis, menyentuhnya boleh. Yang diharamkan alkohol itu karena mengganggunya otak. Ya, kalau dia sudah sampai pada memabukkan, itu sedikit atau banyak dia bisa haram. Ya, sehingga hamar itu yang memabukkan, itulah yang haram. Haramnya adalah innamal hamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. Ya, sesungguhnya hamar, judi sama hukumnya. Judi itu haram karena rijsun, najis. Karena Pak, penjudi itu haram atau bukan? Haram. Menjudinya, berjabat tangan dengan penjudi batal wudu? Tidak. Perbuatannya haram. Mengundi nasib haram atau tidak? Haram. Menyentuhnya, pelakunya tidak. Karena rijsun di situ najis, najisnya bukan hissi tapi maknawiyah. Maknawiyah. Ya, maknawiyah itu artinya bukan hakiki, Pak.
dia maknawi, dilarang tapi itu tidak mengarah kepada sentuhan. Buktinya Pak, di masa Nabi SAW ketika khamr itu belum turun keharamannya, dulu sahabat minum Pak, dulu minum, tapi pada tahapan 3 kali lalu disuruh betul-betul fajtanibuhu, jauhi itu, la'allakum tuflihun, pasti kalian menang. Itu sahabat sudah mau minum tapi turun larangan, tinggalkan Pak, tumpahkan semua itu Pak. Saking banyaknya ditumpahkan para sahabat itu minuman-minumannya, hampir memenuhi jalanan-jalanan yang dipakai tempat salat, dan tidak ada pun satu sahabat yang mengatakan itu bahwa adalah najis ketika sudah ditumpahkan. Jadi alkohol itu dia pada tingkat kalau memabukkan Pak haram, tapi kalau sedikit dia tidak bersentuhan dengan pakaian, tidak. Itu yang haram Pak. Kalau dimandi berbahaya. Kalau sekedar baunya, karena alkohol pada tingkat-tingkat kebutuhan Pak itu dibutuhkan. Pada tingkat medis pasti dibutuhkan itu alkohol, dan dia bukan najis, bukan najis. Nah, seperti itu Pak. Jadi alkohol insyaallah pendapat yang terkuat tidak, kecuali nanti Pak pada ya kan yang dilarang itu bukan alkoholnya, penyalahgunaan karena tidak sesuai dengan petunjuk ahlinya. Karena itu yang ada itu pasti aturannya penyalahgunaan narkotik dan semacamnya, karena kadang-kadang dia dibutuhkan pada tingkat tertentu, ya. Seperti itu jamaah sekalian ya. Yang berikut, yang kedua, bapak berjalan satu perjalanan, tidak ada air, tidak sumber air, yang ada cuma air kelapa. Air kelapa itu hukumnya adalah suci, tapi tidak bisa mensucikan. Cukup diminum, tapi tidak bisa dipakai berwudu.